apa yang saya dapat, tapi apa yang saya dapat tidak sebanyak di sini, ya. Jadi kebanyakan dari teman-teman yang pernah hadir di sini lalu hilang kemana nggak tahu. Entah kenapa, entah bagaimana kita nggak tahu. Tapi yang pasti sangat disayangkan. Apa yang kita pelajari di sini adalah pelajaran yang sangat sangat berharga, ya. Terutama kita sebagai pengikut-pengikut Kristus ini diperlengkapi dengan lebih baik, diperlengkapi dengan pola pikir yang benar. Sorry ini suara saya lagi begini karena kayaknya saya kurang enak badan. Jadi, dalam hal ini, eee, proses ya, proses, pengembangan, pola pikir kita terhadap Tuhan itu semakin hari semakin disempurnakan di tempat ini. Kalau di tempat lain, saya nggak jualan, tapi inilah kenyataan. Di tempat lain yang kita dengar hanya khotbah yang jangan ini dan jangan itu. Tapi di sini kita belajar kenapa begini dan kenapa begitu. Itu perbedaannya. Sehingga pada saat kita mengerti kenapa begini dan kenapa begitu, secara otomatis itu akan merubah pola hidup kita, ya, pasti. Karena kita sudah mengerti pola hidup kita, mmm, apa, eee, bahwasanya kita nggak pernah mengerti kenapa tubuh ini disebut bait Allah, ya. Kenapa Tuhan di dalam Roma 12 ayat 1 mengatakan, "Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan tak bercacat celah di hadapan itulah persembahan yang sejati." Ya, kenapa disuruh mempersembahkan tubuh, bukan mempersembahkan roh misalnya. Jadi kita ngerti, karena tubuh ini adalah bait Allah. Banyak orang dengar, udah sering dengar ya, bahwa tubuh ini adalah bait Allah, tapi tidak pernah sedikit pun ya, apa, eee, treatment itu apa ya? Apa ya treatment? Saya lupa bahasa Indonesia. Perlakuan. Melakukannya. Hah? Perlakuan. Perlakuan, memperlakukan tubuh ini sebagai bait Allah. Itu masalah, masalah sekali. Nah, lalu ditambah dengan Ayub 27, ya. Apa kata Ayub 27? Ini udah terserah deh Tuhan mau ngomong apa bebas. Saya udah nggak ada persiapan, nggak ada apa. Selama nafasku masih ada padaku, dan roh Allah masih ada di dalam lubang hidungku, kalau kita ngerti ini, kita baru sadar, kita ngerti, kita harus memperlakukan tubuh ini nggak main-main. Karena apa? Roh Allah di dalam hidungku. Kita ini diberi nafas hidup oleh Tuhan sendiri. Kalau Tuhan yang memberi nafas, berarti ada Tuhan di dalam hidung kita. Ini di depan hidung kita ada Tuhan. Masih berani kita kurang ajar, masih berani kita melakukan hal-hal yang, oh Tuhan nggak tahu. Padahal Tuhan di depan hidung kita. Di depan hidung kita, kita melakukan sesuatu yang gila. Coba pikirkan, apa yang sudah kita pernah lakukan dalam hidup kita, yang menurut kita banyak orang nggak tahu. Padahal Tuhan di depan hidung kita. Jadi kita melakukannya di depan hidung, di depan Tuhan. Lalu bagaimana dengan bait Allah? Ya. Jadi bersyukurlah kita di sini masih bisa bersama-sama belajar, ya, memperluas wawasan kita, ya, dari segi teologi maupun dari segi sekuler. Di sini ada orang-orang sekuler yang cukup mantap ya, Pak Yosef, Pak Freddy, Pak Jerry, ya, Pak Ivan, orang-orang sekuler yang luar biasa di sini. Juga ada orang-orang teologi, ya, ada Pak Herman, ya, ada Pak Freddy juga. Jadi sebuah sebuah apa namanya paket, ya, paket gratis, gratis loh ini, nggak perlu bayar, bayarnya pakai waktu asal mau. Ya, jadi kalau udah sampai di sini, dan kerennya lagi
Di sini kita nggak lihat siapa kamu, mau Katolik kek, mau Protestan kek, mau Metodis kek, mau apa. Kita sedang mempersatukan apa yang menjadi mula-mula, ya. Kisah para Rasul 2, jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula nggak disebut Katolik, nggak disebut Protestan, mereka disebut pengikut Kristus, ya. Jadi, inilah yang kita mau satukan, inilah yang kita mau samakan pola pikir kita, sehingga ada berapa orang di sini semua? Di sini ada 11 orang, sehingga 11 orang ini punya pemikiran yang sama. Jangan sampai sudah di gereja, yang satu di gereja Protestan, yang satu di gereja Pantekosta. Ini dua punya pemikiran yang berbeda, berantem dulu. Ya. Oh, nggak boleh pakai band dulu, ya. Pernah ingat nggak dulu kita sekolah? Itu di gereja pakai band nggak benar itu. Betul nggak? Pernah nggak dengar begitu? Zaman dulu kita nih, kira-kira berapa tahun yang lalu, 30, 40 tahun lalu belum ada band. Lalu ada gereja Pantekosta pakai band. Kita yang Protestan, geli. Nggak benar itu. Harusnya kusuk, harusnya teduh, dipakai piano atau gimana. Gitu loh. Pernah nggak dengar itu? Pernah nggak merasakan zaman itu bahwa pada saat gereja mulai pakai band, pakai drum, pakai ini, orang Protestan ribut, nggak terima itu. Pertanyaannya, siapa yang ngajarin? Ribut. Lari-lari kepada John Calvin. Zamannya John Calvin, dulu, jangankan band. Lukisan yang nilainya nggak ada harganya. Lalu kita lihat, lalu kita, wow, ini lukisan begitu indah, begitu bagus, dibakar. Katanya apa? Idolatry. Apa itu adultery ya? Apa ya adultery? Eh, adultery. Penyembahan berhala. Hah? Katanya menyembah berhala. Kamu melihat patung, melihat tulisan, lukisan yang begitu bagus, kamu kagumi. Alkitab kamu nggak kagumi. Kamu menyembah berhala. Dibakar. Ya. Museum itu habis. Nggak percaya, lihat sendiri. Sejarahnya di Google, kalau nggak percaya. Itu terjadi. Dan itu dibawa-bawa sampai abad 20, zaman sekarang. Gitu. Ya, jadi kita sedang mensamakan persepsi. Ya. Di Mazmur, ya di Mazmur itu pada saat Daud memuji-muji, ya, puji-pujian itu hiruk pikuk, ada gebana, ada apa kecapi, ada apa itu benar-benar hiruk pikuk. Kayaknya tuh meriah banget gitu, pujiannya meriah. Bukannya cuma piano atau gitar satu, enggak, hiruk pikuk. Bahkan dicatat Daud menari-nari seperti orang sinting. Ya, jadi kita di sini belajar bersama-sama. Yang mungkin menjadi tantangan buat saya, tantangan adalah kita sebagai anggota di sini, setiap kali masuk ke FOF itu tantangan harus ada satu, apa? Pertanyaan. Setiap orang harus punya satu pertanyaan, harus. Itu tantangan buat kita semua di sini. Kenapa? Karena dalam hal ini kita belajar. Ya, pada saat kita mendengar sesuatu, misalnya di gereja, oh, ada pertanyaan begini nih. Catat. Nanti saya mau bawa ke FOF. Siapa tahu Pak Freddy bisa jawab, siapa tahu Pak Jerry bisa jawab, siapa tahu Pak Herman bisa jawab, atau saya bisa jawab. Bukan hanya saya aja yang bisa jawab, semua orang bisa jawab. Jadi kita bisa melihat cara pandang setiap orang tentang pertanyaan ini gimana. Ya. Nanti dari situ kita bisa mempersatukan persepsi kita. Ya. Salah satu contoh pertanyaan yang diberikan kepada saya adalah, entah, udah pernah dengar belum? Siddhartha Gautama, ya, saya nggak takut ini direkam. Siddhartha Gautama, seorang pemimpin agama Buddha, ditanya sama orang Kristen, dia menjalankan seluruh buah roh yang ada di Galatia 5. Kasih, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, terus apalagi kemurahan, terus ada 9. Apa sih? Damai, sejahtera, sukacita, dan penguasaan diri. 9. Dia jalankan ini semua. Lalu dia mati. Ya.
Diselamatkan nggak? Pertanyaan. Dijalankan itu semua. Buah roh. Bahkan di dalam Galatia 5 dikatakan dia hidup oleh roh. Pertanyaan lagi yang kedua, setelah dia diselamatkan, pertanyaannya siapa yang membuat dia bisa melakukan itu? Itu pertanyaan yang sangat dahsyat. Sebagai orang Kristen, dulu ya, bukan sekarang. Dulu, jawaban saya kemungkinan besar akan sama seperti jawaban saudara-saudari sekalian di sini. Apa jawabannya? Percuma. Dia pasti masuk neraka. Karena apa? Karena tidak percaya kepada Kristus. Omongan saya betul nggak? Coba. Bisa dikoreksi nggak omongan saya? Jawaban saya. Dulu yang dulu. Betul, betul. Bahwa ya, dulu kalau ada orang di luar Kristus, mau berbuat baik apapun, masuk neraka. Dijamin. Setuju? Pak Yosef pernah dengar nggak itu? Setuju. Ya, pernah. Sekarang, setelah kita belajar dengan baik, belum tentu. Terserah orang mau bilang, Pak Hendrik ngajarin nggak bener nih. Ngajarin di luar Kristus bisa ada keselamatan. Karena kita ngumpul di sini, kita ngerti. Tuhan yang kita sembah itu model bagaimana? Kira-kira gitu. Itu ya pertanyaan dari gereja yang cukup besar di Kelapa Gading, pendetanya cukup terkenal, ya. Dan itu kebetulan adik saya pergi ke gereja sana, itu ditanya. Dan maaf saja, mereka nggak tahu jawabannya. Karena jawaban mereka sama seperti apa yang saya jawab. Karena mereka tidak mengenal Kristus. Tidak ada nama lain atau tidak ada jalan keluar. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi percuma Siddhartha Gautama melakukan buah-buah roh. Padahal di dalam Galatia 5 tidak disebutkan bagaimana harus percaya kepada Kristus, tapi melakukan kehendak roh. Hidup oleh roh. Ini kembali lagi, kalau kita baca, sudah saya selalu jelaskan, 2000 tahun yang lalu, bukunya Paulus, itu buku yang sulit dibaca. Ya, sulit dimengerti. Kalau kita tidak punya pemahaman yang benar, dan iman kita tidak kuat, kata Petrus, kita akan memutarbalikkan maknanya, sehingga menjadi kebinasaan diri kita sendiri. Ada di mana? 2 Petrus 3:14. Sama seperti juga Paulus, saudara kita yang kekasih, telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hikmat, ya. Orang pintar, bukan orang goblok, ya. Bukan orang yang kaleng-kaleng, tapi ini orang jenius. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar difahami. Ini Petrus 2000 tahun yang lalu sudah memperingati kita, ya, warning, sulit, ya, sehingga orang-orang yang tidak paham dan yang tidak teguh imannya memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Seberapa banyak zaman sekarang orang membaca semua Paulus, 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 dan Paulus. Ada 13 buku Paulus yang dibaca dan mereka saling mengartikan, memutarbalikkan sehingga mereka binasa. Salah satu yang membuat mereka binasa adalah bahwa Yesus sudah mati di kayu salib dan Yesus sudah menanggung seluruh hukum Taurat. Sehingga kita, orang yang percaya kepada Kristus, tidak perlu melakukan hukum Taurat. Masalah besar. Masalah besar.
karena bacanya nggak benar. Disebut loh sama Petrus, bacanya nggak benar. Apakah Petrus menyalahkan Paulus bikin menulis surat yang sulit? No. Yang disalahin pembaca. Tidak paham, tidak teguh imannya. Ya. Dikatakan, bukan hanya tulisan Paulus, dikatakan lagi, maka seperti yang juga mereka ini orang-orang yang memutarbalikkan apa artinya, mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Matius, Markus, Lukas, Yohanes ditulis, dibacanya juga berantakan. Karena apa? Karena mereka baca surat Paulus bertentangan dengan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Supaya bisa klop, karena diputar balik di sini, yang ini juga harus diputar balik sehingga bisa klop. Mereka percaya Yesus adalah Tuhan, mereka percaya Yesus adalah manusia, mereka juga percaya bahwa Tuhan telah bangkit untuk kita. Dan mereka percaya bahwa Tuhanlah yang sudah melakukan hukum Taurat, karena Paulus yang tulis. Sehingga hukum Taurat tidak berlaku lagi atas kita. Tidak pernah dijelaskan, hukum Taurat tidak berlaku itu artinya apa. Tidak pernah dijelaskan. Hukum Taurat yang tidak berlaku itu untuk apa? Yang dijelaskan adalah kita nggak perlu melakukan hukum Taurat. Dari seluruh Alkitab, dari Kejadian sampai Wahyu, movement ini, atau movement itu apa ya? Movement, pergerakannya. Pergerakan ini, Gerakan. ya, gerakan-gerakan sayap kiri ini, ya model begitu kita bilang sayap kiri, ya, ada satu perikop yang mereka mau buang. Apa yang mereka mau buang? 10 firman. Ini yang mereka mau buang. Ya. Inilah peraturannya Tuhan. Ya. Jangan ada Allah lain. Ya. Jangan membuat bingung patung. Ya. Jangan menyebut nama Tuhan sembarangan. Ya. Kuduskanlah hari Sabat. Ya. Hormati orang tuamu. Jangan bunuh, jangan zina, jangan curi, jangan mengucap saksi dusta, dan jangan mengingini. Ini yang mereka mau hapus. Karena apa? Karena Tuhan yang sudah lakukan buat kita. Apakah demikian? Apakah kita sudah mengenal Kristus boleh mengapain aja bebas? Itu pertanyaan dari kita. Yesus di dalam bukunya. Oh, Yesus ada buku? Ada. Ada yang tahu bukunya Yesus siapa? Apa? Kita udah baca begitu lama. Buku satu-satunya buku dari Kejadian sampai Wahyu yang ditulis Yesus apa? Buku apa? Wahyu. Wahyu. Wahyu bukannya Yohanes yang tulis. Betul, dia tukang tulis, bukan yang nulis. Dia tukang tulis. Bedain tukang tulis sama yang menulis. Dari mana kita tahu? Nomor 1 disebut, inilah wahyu Yesus Kristus. Bukan inilah wahyu Yohanes Pembaptis, bukan. Atau Yohanes. Inilah wahyu Yesus Kristus yang ditulis oleh Yohanes. Dia tukang tulis, tapi yang ngomong, yang nulis adalah Yesus. Kalau Yesus yang nulis, berarti penting, penting banget. Lebih penting dari semuanya. Apa yang Yesus katakan? Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus. Dulu saya berpikir orang-orang kudus itu siapa? Siapa orang-orang kudus? Saya pikir tuh orang-orang kudus model-model kayak Pak Freddy yang di gereja, ya, pendeta. Ini saya pikirnya gitu. Ah, ini mah urusan orang kudus. Saya mah bukan orang kudus. Walaupun sudah percaya Yesus, saya menganggap diri saya bukan orang kudus, alias orang masih mau berdosa, masih mau lakukan kedagingan. Orang-orang kudus itu kita semua. Beneran. Kita semua. Dari mana kita tahu? Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, kepada Kristus, menyucikan diri.
menguduskan diri, sama seperti Dia yang adalah kudus, suci. Ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Bukan hanya iman kepada Yesus tadi, tapi menuruti perintah Allah. Apa itu perintah Allah? Ulangan 5 tadi, ke-10 firman Allah. Itu salah satu contoh bagaimana kita mau menyeragamkan pola pikir kita. Jangan kita tertarik oleh gerakan-gerakan yang model begini, bahwa Yesus sudah mati bagi hukum Taurat. Kita tidak lagi perlu melakukan hukum Taurat. Kalau kita melakukan hukum Taurat, kita dikatain kadrun. Masalah. Ya. Jadi, kita belajar yang benar, hidup bukan hanya beriman, tapi kita lakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Yesus dalam hidupnya, dia melakukan hukum Taurat. Nggak percaya? Bukan berarti dengan dia melakukan hukum Taurat, kita nggak perlu lagi. Di mana ya? Aduh, lupa. Matius 19. 19 bisa saya pakai, tapi nggak ada urusan. Apa ya? Saya jadi lupa. Ibu Ayu bisa bantu saya? Yesus dan orang kaya. Bentar, Pak. Jadi Yesus mengajarkan hukum Taurat. Ya. Orang bilang, ini ada hubungannya dengan tadi ya. Ada orang bilang hukum Taurat itu ada 613. Mesti dibedakan. Mana hukum Taurat yang dari Tuhan, mana hukum Taurat yang dibikin manusia. Itu harus dibedakan. 613 itu buatan manusia. Tuhan cuma bikin hukumnya 10 di Gunung Sinai. Mari kita buktikan. Sembari nunggu ya. Matius 19. Ya, Matius 19 ini tentang perceraian. Ya, dikatakan, ya, ini Yesus ada di Galilea, ke daerah Yudea, ngajar. Terus datang orang Farisi mencobai dia. Dikatakan begini, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Dengan alasan apa saja? Kita lihat di Markus 10. Sama ceritanya. Ya. Apakah seorang suami diperbolehkan menceraikan istrinya tanpa tulisan apa saja? Tapi Matius menuliskan apa saja alasannya. Ya. Kita ada orang terkenal di Jakarta, terkenal sekali, menceraikan istrinya lalu kawin lagi, konyol. Ya. Lalu jawabnya kepada mereka, jawab Kristus kepada mereka. Kita lihat bahasanya. Apa perintah Musa kepada kamu? Tidak disebut apa perintah Allah kepada kamu. Lihat. Yesus bertanya, perintah Musa, perintah orang, perintah manusia, bukan perintah Allah. Jawab mereka, Musa memberi izin untuk menceraikannya dengan membuat surat cerai. Di mana ada satu ayat, Allah mengatakan kamu boleh menceraikan istrimu. Nggak ada. Hanya Musa yang bikin.
kenapa Musa bikin hukum Taurat yang memberi izin manusia boleh menceraikan istrinya? Lalu kata Yesus kepada mereka, justru karena ketegaran hatimu lah, maka Musa, si manusia ini, menuliskan perintah ini untuk kamu. Sebab, lalu Yesus bilang, pada awal dunia, baru diganti, bukan Musa. Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kita lihat di Matius 19, apa kata Yesus? Tidakkah kamu baca bahwa Allah atau Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, bukan firman-Nya Musa atau perintahnya Musa, sebab itu laki-laki akan meninggalkan bla 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 menjadi, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tapi orang terkenal di Jakarta boleh, dengan alasan kalau Yesus hidupnya lebih panjang pasti dia punya istri. Betul omongan saya? Ada yang ngomong begitu? Yesus kalau umurnya lebih panjang pasti dia punya istri. Betul? Dengan demikian dia boleh kawin lagi. Karena apa? Karena dia menuruti perintah manusia, bukan perintah Allah. Ya, kira-kira begitu. Saya nggak bisa panjang-panjang karena saya juga harus pergi kerja. Jadi demikian dari saya, dan selanjutnya mungkin Pak Freddy bisa memberikan kelanjutan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Makasih Pak Hendrik. Pak Freddy boleh Nah, lanjutkan, Pak. silakan Pak Freddy. Signal saya jelek, Bu. Nggak putus-putus terus dari tadi nih. Dengar Hendrik juga nggak jelas. Ya. Pak Hendrik mau tanya nih Pak Hendrik. Ya, silakan, Bro. Eh, 3 bulan lalu saya diminta untuk jadi saksi suatu perkara di pengadilan. Kejadiannya itu tahun 86. Saya saksi yang masih hidup. Harusnya orang tua saya yang jadi saksi, karena waktu itu saya juga ada, makanya saya bersaksi. Waktu mau bersaksi, saya disumpah, Pak, untuk mengatakan yang sebenarnya. Nah, pertanyaan saya, apa perbedaan saksi dunia dan saksi Kristus? Karena kalau saksi menurut undang-undang, itu yang melihat dan mengetahui dan menyaksikan apa yang terjadi. Ya, sedangkan kita belum pernah melihat secara jasmani tentang Yesus menyembuhkan orang mati, tentang Yesus menghidupkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, tapi kita dari membaca, kita tidak melihat. Tetapi undang-undang manusia mengatakan seorang saksi itu harus mengetahui, melihat. Ya, itu ada saya lupa undang-undangnya itu ada. Karena itu diberitahu waktu saya mau jadi saksi. Nah, pertanyaan saya, kita kan sering mendengar menjadi saksi Kristus di dalam hidup ini. Apa perbedaannya, Pak? Terima kasih. Pertanyaan $1.000.000, Pak. Itu pertanyaan $1.000.000. Ya. Ini pertanyaan yang harus dijawab dengan baik. Ya. Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita tidak lihat.
yang kita harapkan. Banyak orang membabi buta percaya sesuatu yang tidak kita pernah lihat. Ya, bagaimana kita bisa menjadi saksi Kristus? Ya, kita nggak perlu sebutin saksi di dunia. Karena saksi di dunia perlu orang yang melihat betul kejadiannya, betul Pak ya? Tapi kita nggak melihat Kristus, kok bisa jadi saksi Kristus? Ya. Apa betul kita tidak melihat? Itu pertanyaan yang paling mendasar yang harus kita jawab. Apa betul kita tidak melihat Kristus dalam hidup kita? Pada saat saya umur 17, saya punya masalah. Masalah apa? Masalah mau sekolah dari SMA ke kuliah. Bingung mau kuliah yang mana. Setelah masuk kuliah, punya masalah, punya pacar misalnya. Pacarnya mau yang mana. Ya. Dalam kehidupan, masalah ini, masalah ono, kerja sini nggak cocok, kerja sana. Banyak sekali masalah dalam hidup kita. Tapi pada saat kita menjalani masalah yang baru, misalnya dalam perkawinan, atau dalam masalah pekerjaan yang baru, kita bisa dihadapkan oleh suatu masalah yang nggak ada jalan keluar. Lalu kita datang ke hadapan Kristus. 5 tahun kemudian, kita berpikir, dulu kita punya masalah yang hampir putus asa. Nggak ada jalan keluar. Tapi kok bisa lewat ya? Kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri bahwa masalah itu lewat. Bagaimana caranya? Nggak tahu. Lewat. Karena saya minta sama Kristus. Kristus yang melewati masalah tersebut. Sampai umur 53 ini saya, masalah itu datang silih berganti. Dan saya melihat perjalanan saya bersama Kristus. Itulah yang saya lihat. Saya tidak pernah melihat dia, tapi saya melihat karyanya. Yesus berkata, kamu tidak melihat tapi percaya. Percaya apa? Percaya kuasanya. Saya menjadi saksi kuasanya yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Maka kita disebut saksi Kristus karena kita melihat menjadi saksi hidup pada saat kita hidup ini di belakang bersama dia. Itulah yang kita saksikan kepada orang. Jadi kalau dibilang, percaya aja walaupun kamu ngelihat, itu orang bodoh. Bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan? Ya, kalau dalam hidup kita, masalah itu 5 tahun yang lalu sampai sekarang nggak pernah beres. Bahkan masalah 20 tahun yang lalu sampai detik hari ini nggak pernah beres. Masalah yang sama. Dari mana kita bisa menjadi saksinya Tuhan atau percaya kepada Tuhan, masalah 20 tahun sampai hari ini nggak selesai-selesai. Kita jadi saksinya karena kita melihat karya-karyanya. Kita melihat dulu Pak Yosef jadi seorang misalnya sekolah, udah lulus sekolah, kuliah, lalu menjadi seorang motivator, ya, pembicara sana, pembicara sini. Sekarang tiba-tiba masuk ke politik. Kepikir juga nggak kan Pak? Iya. Betul nggak? Kok bisa? Betul. Pak Yosef bisa menjadi saksi. Kalau hari ini Pak Yosef bisa menjadi ketua Hanura, Pak Yosef bisa katakan, karena Tuhan yang menjalankan semua itu. Saya lihat mata saya lihat mata saya. Waktu saya lulus SMA kemarin, sampai detik hari ini saya lihat perjalanan hidup saya. Bukan saya buta, saya lihat. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan dengan membabi buta, dengan iman kita, no. Iman itu adalah iman kepada Kristus, bahwa Kristus pernah ada. Tapi mata ini jangan sampai buta. Harus lihat perjalanannya. Kalau kita nggak pernah lihat Kristus dalam perjalanan hidup kita, pertanyaan nomor 1, apa sudah benar kita ikutin Kristus? Apakah kita ini sudah menjadi muridnya Kristus? Kalau belum, bertobat, hidup benar. Kalau udah hidup benar, percaya Kristus, tetap nggak berubah-ubah, baru tanya pertanyaan kedua, ini Kristus Tuhan bukan sih?
Nah, kira-kira gitu. Jadi mata harus lihat. Iman tetap ada, mata harus lihat. Kalau mata lihat, gimana caranya lihatnya? Perjalanan hidup kita. Benar atau enggak? Kita jadi saksi Kristus gara-gara kita melihat perjalanan hidup kita, kuasa Tuhan kita. Ada amin? Amin. Amin. Itu Pak jawaban saya, Pak. Saya siap-siap ya. Nanti Pak Freddy yang jawab. Ya silakan pertanyaan yang lain. Sementara saya mau mempersiapkan diri dulu. Mau kerja. Pada baran saya nggak enak ini. Tanggung jawab kerja. Silakan Pak Freddy. Makasih Pak Hendrik. Sama-sama Bu. Ibu Ayu ada pertanyaan? Atau siapa saja di sini? Pak Freddy bisa bantu itu. Pak Herman biasanya ada pertanyaan. Ya silakan Pak Herman. Pak Leo Robi. Wah, Pak Herman silakan Pak Herman. Belum ada, Bu Ayu. Oke Pak. Pak Leo Robi silakan Pak Leo Robi. Pak Liu Robi. Ya Pak, mendengarkan. Lanjut, mendengarkan dulu. Oke Pak. Pak Jerry, silakan Pak Jerry. Ini udah sesi diskusi ya. Saya stop recording ya.